wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para thalibul ilmi, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia menjadikan beliau sebagai teladan hidup dan kehidupannya sampai hari kiamat kelak. Kuliah kita pada pagi ini sebetulnya saya masih mau melanjutkan. Jadi belum kepada tentang kemuliaan manusia, karena ini sangat penting, yaitu masih mengkaji tentang pilar-pilar dakwah yang benar, fondasi dakwah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sholih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana beliau menyampaikan di antara pilar-pilar dakwah yang benar itu, yang pertama adalah al-ilmu. Dia memahami, mengetahui apa yang didakwahkan. Jadi dakwah itu dengan basirah, dengan seorang dai itu harus memahami dalil yang benar. Jadi fahmul dalil sahih. Yang kedua adalah fahmul waqi, mengetahui kondisi uksid mad'u atau mitra dakwah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah merealisasikan apa yang didakwahkan sehingga menjadi teladan yang baik. Jadi seorang dai harus menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi teladan di tengah-tengah mad'unya. Kemudian yang ketiga yang sudah kita kaji adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah mutlak dibutuhkan agar dakwah kita itu menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang syarat utamanya adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengawali dari yang paling penting kemudian kepada yang penting, yaitu dimulai dengan dakwah tauhid, yaitu dalam membangun satu masyarakat atau individu, baik secara perorangan maupun secara komunal, yang memiliki akidah salimah, akidah yang bersih dari berbagai macam penodaan, yaitu terutama syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang sudah kita pelajari adalah sabar terhadap segala ujian yang menimpa di jalan dakwah. Ya, dakwah ilallah. Dan yang keenam, yaitu kata beliau, berhias diri dengan akhlak mulia. Ini adalah merupakan keharusan, keniscayaan bagi seorang dai. Jadi kata beliau, seorang dai hendaknya menggunakan jalan yang hikmah, bijaksana dalam berdakwah. Ya, dengan jalan inilah maka dakwahnya akan lebih mudah untuk diterima.
bagaimana perintah Allah Ta'ala kepada kedua nabinya yang mulia, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, ketika keduanya menghadapi manusia yang paling kufur, manusia yang paling zalim, manusia yang paling sombong di muka bumi ini, yaitu Fir'aun laknatullah alaihi, seorang manusia yang telah mengklaim adanya sifat rububiyah pada dirinya. Jadi bukan saja dia mengklaim orang yang paling berkuasa, tetapi juga mengaku bahwa ana rabbukumul a'la, bahwa saya ini Tuhan yang paling tinggi, Tuhan kamu yang paling tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di surat Toha ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut. Jadi itu di sini jelas adalah harus diawali, harus bermodalkan sabar ya dan akhlak yang mulia. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan di ayat yang berikutnya, yaitu di surat An-Nazi'ah ayat 17 dan sampai 19 ya. Izhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, togo. Ya, manusia itu memang pada asalnya begitulah. Ya, sejak awal diciptakan, ya manusia itu punya sifat melampaui batas. Ya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna. Jadi ketika dia merasa kaya, merasa berkuasa, merasa punya otoritas, itu sifat kesombongan itu akan muncul. Maka katakanlah kepada Fir'aun, ya, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri ya dari kesesatan, artinya, dan engkau akan aku pimpin ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepadanya. Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang dilandasi dengan akhlak yang mulia. Kemudian di surat Al-Imran ayat 159, Allah Azza wa Jalla juga mengumumkan ya bahwa dakwah yang dibarengi dengan akhlak yang mulia, yang dilandasi dengan kesabaran, dan dakwah yang semata-mata karena nafsu, karena ambisi, itu akan mengakibatkan hasil yang berbeda. Jadi outputnya itu akan berbeda. Jadi di surat Al-Imran ayat 159 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fabima rahmati minallah lintalahum law kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik." Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad ya dan juga penerus dakwah Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala membentuk terlebih dahulu seorang dai yang paling baik, seorang dai yang paling sukses, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah sosok manusia yang paling tinggi akhlaknya. Ya, sebagaimana yang Allah umumkan dalam Al-Quran di surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar ya berakhlak. Ya,
Iya, kepada seluruh mahasiswa kan, ada sedikit gangguan jaringan di Ustaz. Oh iya, Ya, alhamdulillah gimana? sudah. Masih nyambung? Iya, sudah nyambung Ustaz. Ya. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Itulah di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa dakwah ini harus dilakukan oleh para dai yang berakhlak. Afwan Ustaz, kameranya masih belum terbuka Ustaz. Ustaz Nur Hakim diambil alih dulu. Ustaz Hayat handphonenya mati. Oh ya, fair. Ya, sambil menunggu dulu ya. Para mahasiswa, karena sambil menunggu handphone Ustaz Hayat hidup. Oh ya, alhamdulillah. Nah ini nih. Masya Allah, pakai 2 perangkat. Masya Pakai Allah. ini pakai HP manager. Sabar. Boleh. Dah. Ini Ustaz Hakim dalam berdakwah juga perlu manajer. Masya Allah, ya betul. Apalagi abad ini ya, Insya Allah ya. Manajer. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Ya, dilanjut. Baiklah, kita lanjutkan. Ada masuk suaranya? Masuk, Ustaz. Sudah masuk, Ustaz. Ya. Ya. Ada suaranya? Ya, jelas, Ustaz. Sangat jelas. Ya, baik. Kita lanjutkan. Di pilar yang ke-6 itu adalah
akhlak yang mulia. Kemudian beliau juga membawakan kembali firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl, ya, surat ke-16 ayat 125, di mana ayat ini menjadi memberikan gambaran metode dakwah yang umum, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu, disuruh kepada Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah hikmah, ya, yang suka diartikan bijaksana. Modal hikmah itu juga sama, yaitu pertama niat yang ikhlas, kemudian ilmu, dan juga memahami kondisi objektif mad'u. Ya, tiga syarat itu yang harus diperhatikan. Hikmah juga ada yang mengartikan adalah isobatul haq bil ilmi wal akli, menyampaikan kebenaran, ya, di mana benar itu menurut Islam hanya satu, yaitu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bil ilmi wal akli, dengan ilmu dan akal. Mungkin kalau saya pakai bahasa yang sederhana adalah disesuaikan dengan latar belakang ilmu dan intelektual mad'u kita. Jadi berbeda berbicara di kampus, dengan di kantor, dengan di di pabrik, dengan di lingkungan petani, ya, dan seterusnya. Itu namanya hikmah. Atau juga ada yang mengartikan hikmah itu adalah al-ilmu sahih al-muharriku ilal amalin nafi. Ilmu yang benar, ya, ilmu yang benar itu adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kemudian yang bisa menggerakkan mad'u kita ilal amalin nafi, kepada amal, kepada aktivitas yang bermanfaat. Jadi ada dampaknya gitu ya, bisa mendorong, bisa memotivasi, menstimulasi, merangsang, mentarget dia mad'u kita untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Ya, kemudian ya, mungkin ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khatibin nas ala qadri uqulihim. Ajaklah berbicara manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Itu adalah yang dimaksud dengan hikmah. Kemudian yang kedua, wal mau'izatul hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Tentu tidak ada pengajaran yang lebih baik melebihi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan catatan sepanjang difahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Itu wajib memahaminya seperti itu, gitu kan? Karena kalau tidak difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, sekalipun dalil yang benar, itu nanti bisa terjebak dalam kesesatan, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 115. Ini penting. Di stabilo itu. Wa may yushaqqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. 115. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, ya. Wa yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Jadi petunjuk Rasul itu adalah jelas bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Petunjuk Rasul adalah sebaik-baik petunjuk, ya. Khairal huda wa anna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi
wasallam. Kan kita suka dengar dalam khutbah yang juga Rasulullah SAW menyampaikan ketika khutbah Arafah, ketika khutbah Jumat, ketika khutbah nikah, itu setelah membacakan ayat-ayat yang berisikan pesan takwa, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du inna asdaqal hadis kitabullah, atau ahsanal hadis ahsanal kalam kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik firman adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru. Muhdatsat itu perkara yang baru, newcomer, ya, yang datang setelah Islam ini sempurna. Ya. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Itu bukan jampe khutbah ya, tapi itu adalah wanti-wanti agar memuliakan Al-Quran, agar memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah. Jadi itu mau'izah hasanah itu tadi qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala a'immatul mujtahidin. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, apa yang dikatakan oleh para sahabat, dan juga pendapat para imam mujtahid. Jadi bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkultuskan salah seorang mazhab. Semuanya sama, yaitu baik itu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau juga Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala, sama akidah mereka adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan. Walaupun ada perbedaan dalam masalah-masalah ahkam, dalam masalah-masalah hukum, dalam masalah-masalah ijtihadiyah, dan mereka tidak mengklaim pendapatnya itu paling benar. Semuanya mengatakan rujukannya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru ketika ada tantangan, ada hambatan dari orang-orang atau dari mad'u yang merasa dirinya sudah tahu, maka di situ boleh dilakukan mujadalah billati hiya ahsan. Ini opsi yang terakhir itu. Jadi berdiskusi dengan cara yang lebih baik. Saya pernah katakan, kata senior saya dulu bahwa mujadalah billati hiya ahsan itu, kata beliau, ya, ini Ustaz Husain Umar, Allah yarham, beliau mengatakan, yang biasanya ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita yakini kebenarannya itu secara emosional konfrontatif, sekarang dirubah menjadi konsepsional argumentatif. Jadi diskusi itu menguji argumentasi yang dimiliki oleh orang yang berbeda pendapat tersebut. Tapi kalau sudah ditemukan dalil yang dalil yang jelas, itu harus rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pilar yang ke-6. Dan pilar yang ke-7, seorang dai hendaknya memiliki cita-cita yang kuat. Jadi ulul himmah, senantiasa optimis. Ya. Jadi kerja dakwah ini adalah kerja yang mulia, kerja yang pasti, hasilnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan. Kata beliau, ia berputus asa dengan pengaruh dakwah dan hidayah kaumnya. Ia juga tidak berputus asa dari kemenangan dan pertolongan dari Allah Ta'ala, meskipun waktu terasa begitu panjang dan masa penantiannya begitu lama. Ya, para utusan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik teladan dalam masalah tersebut.
Jadi usia dakwah ini tidak terbatas ya. Jadi usianya sama dengan usia manusia itu sendiri, usia alam ini sendiri. Inilah Nabi Nuh alaihissalam, beliau menetap bersama kaumnya selama 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam. Berapa yang didapatkan oleh beliau itu hanya satu kapal saja gitu. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Taif, ketika kemudian beliau mengira bahwa penduduk Taif itu adalah penduduk yang ramah, penduduk yang layak untuk diminta pertolongan, ya. Sehingga beliau pergi ke sana, tapi apa yang terjadi bukan disambut dengan kalungan bunga, dengan hamparan karpet merah, tetapi disambut dengan sambitan, ya, dengan lemparan batu dan potongan besi, sehingga beliau berlumuran darah sekujur badannya. Sehingga pada saat itu malaikat penjaga gunung itu meminta izin untuk menimpakan gunung Asyabain, itu nama dua buah gunung di Taif. Jadi kata malaikat, bagaimana kalau saya timpakan saja agar orang Taif ini hancur, dan gunung itu sampai sekarang masih ada, itu masih utuh. Kalau kita ke Taif itu dipagar kawat gunung itu masih ada. Ya mungkin kalau kita dianiaya seperti itu, ya tentu ya silakan saja, tapi beliau tidak. Apa kata beliau? Lah, ya, jangan wahai malaikat, bal, ya, kata beliau, ista'ni bihim. Ya, bahkan aku membiarkan mereka, la'alallahu an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wahdah la syarikalah. Kata beliau, mudah-mudahan nanti Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka segolongan manusia yang beribadah dan hanya beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Jadi beliau mengatakan, ya kalau mereka seperti itu, mudah-mudahan keturunannya, generasi yang akan datang itu generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan refleksi dari optimisme yang luar biasa. Nah, jadi dalam dakwah itu kita harus seperti itulah, harus optimis. Di samping berusaha, sabar, juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin ya bahwa perubahan ini hanya dengan yang pasti itu dengan dakwah. Makanya kan kata Syekh Muhammad Nasruddin Albani, Islam ini akan menang, Islam ini akan tegak itu dengan dua cara. Yang pertama adalah tasfiyah, yang kedua tasyi, pemurnian terhadap Islam. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap 100 tahun itu para mujaddid, ya, para pembaharu, semangat untuk kembali kepada Islam yang benar setelah dikotori dengan upaya-upaya orang-orang kafir, ya, dan orang-orang munafik yang mencemari, yang ingin merubah, ingin mengotori ajaran Islam yang murni, ya. Seperti sekarang ini kan kita lihat, Masya Allah ya, orang beribadah, orang berzikir, orang sholawatan, tapi jauh menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam dirubah, Islam yang kafatan linnas, Islam yang rahmatan lil alamin, dibonsai menjadi Islam Nusantara. Mungkin nanti ada agama-agama lokal gitu.
agama-agama regional. Ini juga tugas kita itu, tasfiyah, melakukan pemurnian kembali kepada pemahaman Islam yang benar sesuai dengan pemahaman generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian yang kedua, tarbiyah, pembinaan, itu dakwah. Jadi sebagai optimismenya itu luar biasa. Makanya beliau layak dijadikan sebagai uswah dalam segala hal, termasuk dalam dakwah. Kata Syekh Fauzan, di saat seorang dai menanggalkan sifat ini, sifat optimisme, maka dia hanya mampu berdiri di awal jalan dan kembali pulang dengan tangan yang hampa. Jadi kita ini sudah berdakwah ratusan tahun, tetapi ya hasilnya seperti sekarang yang kita lihat ini. Berarti di sini ada pilar-pilar dakwah yang harus kembali kita tegakkan. Ada fondasi-fondasi yang harus kembali kita tegakkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau mengatakan dakwah apapun yang tidak ditegakkan di atas 7 pilar ini dan manhaj metodenya tidak ditopang dengan manhaj para rasul, maka dakwah tersebut akan sia-sia dan lenyap tiada tersisa. Ia hanya menjadikan dirinya letih tanpa berdaya guna. Ya, bukti terbaik dalam masalah itu adalah jamaah dakwah masa kini yang merumuskan formula dakwahnya berlainan dengan manhajnya para rasul. Jamaah dakwah ini telah melalaikan sisi pembangunan akidah kecuali sedikit saja dari mereka menyeru upaya perbaikan reformasi dari sisi lainnya. Ada sebuah jamaah yang hanya menggembar-gemborkan upaya perbaikan hukum dan politik, menuntut pelaksanaan had, hukuman, serta perwujudan syariah Islamiyah pada saat menegakkan hukum di antara manusia. Mesti ini pada hakikatnya merupakan sisi yang penting untuk diperhatikan, tapi ia tidak menjadi sesuatu yang paling vital. Ya. Kata beliau, bagaimana ia bisa menuntut pelaksanaan hukum Allah kepada pencuri dan penzina sebelum menuntut pelaksanaan hukum Allah yang berlaku atas orang-orang musyrik. Bagaimana ia bisa menuntut pelaksanaan hukum Allah kepada 2 orang yang sedang berseteru dalam permasalahan kambing dan unta, sebelum ia menuntut pelaksanaan hukum Allah yang berlaku atas para penyembah berhala, ya, paganisme, penyembah kuburan juga terhadap orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta terhadap orang-orang yang meniadakan dan merubah konteks kalimat-kalimatnya. Apalagi sekarang ini banyak penyembah-penyembah dunia, ya, benda. Apakah tindak kriminalitas mereka tidak lebih berat dibanding dengan orang-orang yang berzina, minum khamr, dan pencuri? Sungguh pelanggaran yang mereka lakukan adalah tindak kejahatan terhadap hak hamba Allah. Sedangkan perbuatan syirik, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan tindak kejahatan terhadap hak Khalik, Sang Pencipta. Tentu hak Khalik lebih diutamakan daripada hak para makhluk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Al-Istiqamah juz 1 halaman 466 yang dikutip oleh Syekh Fauzan, hadhihi dzunub ma'as sihhatit tauhid khairun min fasadit tauhid ma'a hadhihi dzunub. Dosa-dosa ini apabila diiringi dengan tauhid yang benar adalah lebih baik daripada tauhid yang rusak meskipun tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Artinya kan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tauhid dulu gitu, karena dengan tauhid ini
sekalipun orang nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku akan datang menyambut dia membawa ampunan sepenuh bumi juga. Kemudian juga kita tahu bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang tidak diampuni, ya. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yughayyiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Dan sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian beliau juga membawakan ayat yang berisikan janji Allah ketika dakwah tauhid ini berhasil. Apa itu? Yaitu di surat An-Nur surat 24 ayat 55. Ini janji Allah pasti ya. Artinya kalau tidak kembali kepada dakwah tauhid, dakwah yang mulia ini, jangan berharap ya, kita akan berpuasa, jangan berharap Islam akan tegak, jangan berharap akan terjadi perubahan yang signifikan, perubahan yang baik. Jadi di sini, maaf. Dimulai dengan wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang melakukan amal salih. Apa janjinya? Satu. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwa dia Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi kita kan sekarang ini sedang dikuasai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang komunis. Nah, sementara Allah tadi akan memberikan kekuasaan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu generasi yang terbaik para sahabat. Ya, di tangan para sahabat itu kan kekuasaan ada di tangan mereka, ilmu, kekayaan ya, ada di tangan mereka. Kemudian janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Ya, Islam akan tegak, Islam akan eksis. Kemudian janji yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan dia benar-benar akan mengubah, akan menukar, akan mengganti keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, apalagi sekarang kita sedang ada dalam ketakutan. Ya. Takut kekurangan harta, takut kekurangan jiwa. Setiap hari ya saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita sudah banyak yang mendahului kita. Kapan itu akan Allah berikan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, kalau mereka tetap menyembah aku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Cuman di akhir ayat ini Allah nyatakan wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi
Itu yang disampaikan oleh beliau, seorang dai ya, ilallah harus optimis bahwa satu waktu nanti kalau itu ditegakkan, pilar-pilar dakwah ditegakkan secara berjamaah, secara jama'i, janji Allah pasti akan terwujud. Disebutkan di sini jamaah-jamaah itu berkehendak untuk mendirikan daulah negara Islam sebelum membersihkan negeri mereka ini dari keyakinan terhadap berhala atau paganisme yang keyakinan ini tergambar dalam peribadatan kepada orang-orang yang telah mati dan bergantung kepada kuburan. Nah, jadi kembali bahwa kemusyrikan itu akan menghambat segala-galanya, akan menghambat seorang untuk memperoleh kemenangan, kekuasaan, dan juga untuk terjadinya perubahan. Di sinilah di antara kita harus mulai dakwah dengan dakwah tauhid. Kemudian juga beliau di sini membawakan firman Allah di surat Yusuf ayat 108. Ini adalah gambaran umum dakwah yang benar. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ya, inilah agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basirah, dengan ilmu. Jadi basirah itu ada mengartikan seorang dai harus paham dalil yang benar dan paham kondisi objektif yang benar. Maksudnya Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian beliau juga membawakan ayat 153 di surat Al-An'am yang menjelaskan bahwa jalan yang benar itu hanya satu. Selain yang satu itu semuanya itu sesat. Dan kemudian kita tidak boleh bergabung dengan yang menyelisihi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Jadi, makanya kita tetap harus berusaha untuk menegakkan agama dan jangan bercerai-berai. Di surat Asy-Syura ayat 13 ini bagaimana kita menanamkan kepada madu kita bahwa bukan hanya menjadi pemeluk Islam, tapi punya semangat untuk menegakkan agama Islam. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Di surat Asy-Syura ayat 13. Itu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalam. Jadi harus bersatu. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu di surat Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini adalah di antara nasihat yang disampaikan oleh beliau sebagai pengantar dari kitab Manhaj al-Anbiya fi da'wah ilallah fihil hikmah wal aqal. Metode para nabi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Profesor Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Ya mungkin ini dulu ya yang harus kita sampaikan bahwa paling tidak ada 7 pilar dakwah yang harus ditegakkan oleh semua para dai. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Ya. Ya, baik. Kepada mahasiswa, tafadhol yang ingin bertanya. Kemudian Bukan, kepada para mahasiswa, saya tugaskan untuk membuat satu makalah yang berjudul kiprah atau kontribusi antum dalam dakwah ya. Dalam dakwah ilallah, bukan dakwah. Oh iya, saya. Ya, baik. Ini ada satu pertanyaan, Ustaz, yang sudah masuk melalui chat. Ya, dari Mbak Mia, ya. Yang dimaksud bercerai-berai itu dalam hal apa, Ustaz? Iya, kan begini. Ya, Ustaz. Baiklah, terima kasih. Barakallahu fiik. Pada dasarnya manusia itu memang punya watak untuk bercerai-berai. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran di surat Hud, surat ke-11 ayat 118 dan 119 yang disebutkan di situ walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Seandainya Allah menghendaki, pasti Allah akan menjadikan manusia ini umat yang satu. Akan tetapi mereka itu gemar berselisih, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi memang ada orang yang penting itu beda ya, asbab gitu, asal beda gitu, untuk mencari popularitas gitu. Jadi berselisih di sini adalah menyelisihi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang ini kita ada di masa-masa yang luar biasa ya, di masa-masa yang tantangan dakwah kita itu lebih berat ya, bahkan secara struktural ya, kita itu dihadapkan kepada bukan hanya perpecahan yang di kalangan umat, tetapi yang menyelisih ini justru orang-orang yang berkuasa. Contoh mamanya, sebut aja lah, nggak apa-apa, agama yang sekarang ini kan ingin menghidupkan kembali Ahmadiyah Qadian, Syiah. Bahkan terakhir ini yang sedang viral di media sosial, dia mengucapkan selamat tahun baru agama Bahai. Jelas itu satu penyimpangan dalam akidah, dan juga Bahai bukan satu agama yang resmi di negeri kita ini. Itu sebetulnya sebuah kriminalitas yang dilakukan, tetapi karena yang melakukannya orang yang punya otoritas, jadi kita tidak bisa apa-apa. Tentu kita harus menasihatinya. Jadi perselisihan di sini adalah menyelisihi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berselisih antar sesama manusia, antar sesama umat Islam, nggak apa-apa. Itu sudah sunatullah, bahkan bisa dikatakan di situ merupakan dinamika gitu kan. Selama dia tidak mengklaim bahwa pendapat itu paling benar, dan dia harus rujuk kepada kebenaran ketika sudah ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud bercerai-berai di sini adalah pertama, ya, bercerai-berai di dalam agama, sehingga digambarkan di surat
Rum ayat 31-32 itu apa namanya? Itu disebutkan wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian termasuk orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu jangan kamu termasuk orang-orang yang memecah-mecah agamanya. Nah, kemudian sehingga Islam ini menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Jadi bukan bangga dengan Islamnya, tetapi yang dibanggakan itu adalah kelompoknya. Jadi seperti yang terjadi sekarang ini, lebih membanggakan kelompoknya daripada Islamnya itu sendiri. Jadi penyelisih di situ adalah menyelisihi tentu saja kebenaran, menyelisihi dalil, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah, menyelisihi para sahabat, dan menyelisihi para imam mujtahid. Allah alam bishawab. Ya, tafadhol. Yang lain yang ingin bertanya masih dibuka. Silakan. Untuk yang ikhwan, tafadhol. Oh iya. Ya. Hewan bertanya terkait masalah tugas ya. Ya, insya Allah untuk terkait masalah tugas tadi akan kita informasikan kembali nanti di grup kuliah online ya untuk lebih jelasnya nanti. Ya, baiklah kalau tidak ada lagi kita sampai di sini dulu. Untuk tugasnya, ya saya tunggu sampai pekan depan ya, insya Allah. Sampai hari Senin. Sampai hari Senin, ya hari Senin yang akan datang. Dia ada waktu 1 pekan. Baiklah kalau begitu, kuliah kita pada pagi ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan silakan untuk lebih jauh lagi untuk membaca kembali kitab yang sudah terjemahkan juga boleh, yaitu Manhaj Dakwah Para Nabi alaihissalam. Setelah dulu dari anak diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan wa barakallahu fik pada Al-Ustaz Dr. Andes Hayat Setiawan MPD Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan ilmunya kepada kita hari ini. Dan insya Allah tugas kita bagi para mahasiswa adalah tinggal mengamalkan segala ilmu yang sudah sampai kepada kita. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah amal soleh untuk kita semua. Baik, pada seluruh mahasiswa terkait dengan masalah penugasan, insya Allah akan nanti lebih detail kita akan share di grup ya, terkait masalah kapan waktunya, judulnya. Seperti apa, insya Allah kita akan informasikan di grup ya. Baik, kita pada semua mahasiswa kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri kuliah kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.